Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Ani Maliani selaku penguji, Bapak Pucoko Rapiadi selaku coach, dan Dr. Muhammad Syakban selaku mentor yang sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Destriana Mega Permata, jabatan sebagai nutrisionis di Puskesmas Kartek 1, Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pada hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang akan saya terapkan pada masa habituasi dengan judul optimalisasi penanganan stunting dengan konsultasi gizi online di Puskesmas Kartek 1. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari organisasi. Berdasarkan Permenkes RI, dijelaskan mengenai tugas pokok Puskesmas, yaitu 1. Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. 2. Mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Sedangkan fungsi puskesmas yaitu penyelenggara upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerja. Selanjutnya terkait tusi jabatan fungsional nutrisionis yaitu diantaranya melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan, dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat, dan rumah sakit maupun di institusi kesehatan lain. Sedangkan fungsi nutrisionis adalah bersama dengan profesi lainnya untuk saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan gizi dan sekaligus status gizinya. Kemudian saya akan menemukan beberapa isu yang terdapat di tempat saya bekerja. Di antaranya, 1. Belum maksimalnya petugas dalam melakukan penyuluhan atau konseling gizi terkait penanganan stunting di Puskesmas Kartek 1, yang termasuk dalam isu manajemen ASN. 2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar petugas terkait pelaporan kinerja bulanan di Puskesmas Kartek 1, terkait dengan isu WOG. 3. Pelayanan polikonsultasi gizi di Puskesmas Kartek 1 belum maksimal, termasuk dalam pelayanan publik. Kemudian yang keempat, kurangnya pemantauan yang dilakukan petugas terkait distribusi PMT balita dan bumil di Puskesmas Kartek 1, termasuk dalam isu manajemen ASN. Yang kelima, pemantauan terhadap balita gizi buruk belum terjadwal, termasuk isu pelayanan publik. Selanjutnya, dari beberapa isu yang ada, saya akan menentukan isu prioritas menggunakan metode USG yang dilihat dari tingkat kegawatan, keseriusan, serta perkembangan isu yang ada. Dari 5 isu tersebut dapat kita simpulkan bahwa isu pertama yaitu belum maksimalnya petugas dalam melakukan penyuluhan atau konseling gizi terkait penanganan stunting di Puskesmas Kertek 1 mendapat total skor tertinggi sehingga menjadi isu yang akan segera ditangani. Setelah menemukan isu prioritas, selanjutnya yaitu analisa akar masalah. Di sini saya menggunakan diagram fishbone untuk dapat menemukan penyebab dari terjadinya isu. Faktor pertama yaitu mesin, yaitu pemanfaatan teknologi yang masih kurang. Faktor kedua diantaranya adanya keterbatasan jumlah tenaga kesehatan yang melakukan penyuluhan, serta petugas belum memperhatikan kebutuhan dan permasalahan dari masyarakat. Selanjutnya faktor ketiga media, yaitu adanya keterbatasan waktu dalam menyampaikan penyuluhan. Juga adanya wabah COVID membuat keterbatasan dalam melakukan kegiatan. Faktor 4 yaitu metode, diantaranya metode penyuluhan yang membosankan, kurangnya koordinasi dengan poli terkait, dan belum melihat efektivitas dari penyuluhan. Faktor kelima material, yaitu adanya keterbatasan media penyuluhan yang digunakan. Setelah ditemukan beberapa akar masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan gap analisis. Kondisi saat ini yang pertama keterbatasan media penyuluhan yang digunakan dan yang diharapkan yaitu adanya media cetak sebagai fasilitas pendukung konsultasi. Solusinya yaitu dengan melakukan pencetakan leaflet stunting, PMBA, dan diet penyakit. Kondisi kedua yaitu waktu dan tenaga yang terbatas dalam melaksanakan penyuluhan. Kemudian adanya wabah COVID membuat keterbatasan dalam berkegiatan, juga pemanfaatan teknologi yang masih kurang. Dari keempat kondisi tersebut diharapkan bisa memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan waktu, tenaga, dan tetap bisa melakukan kegiatan meskipun pandemi masih ada. Adapun gagasan kreatif yang bisa diambil yaitu inovasi dengan menerapkan e-government yaitu dengan pemanfaatan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya yaitu terkait metode penyuluhan yang membosankan. Diharapkan adanya pembaruan metode penyuluhan atau konseling yang digunakan akan menarik minat masyarakat.
dengan solusi penyuluhan menggunakan media audiovisual dan pembuatan video ilustrasi. Berikutnya terkait dengan kurangnya koordinasi dengan poli terkait, yang diharapkan Poli KIA dan Poli BP Umum bekerja sama dengan petugas gizi dalam penanganan balita stunting dengan cara koordinasi dengan Poli KIA dan Poli BP Umum untuk melakukan rujukan internal ke Poli gizi dan melakukan intervensi bersama kepada balita stunting. Kemudian belum melihat efektivitas dari penyuluhan. Kondisi yang diharapkan adanya perubahan perilaku setelah dilakukan penyuluhan atau konseling dan solusinya yaitu dengan melakukan survei kuesioner kepada sasaran yang mendapat penyuluhan. Kondisi yang terakhir yaitu petugas belum melihat serta memperhatikan kebutuhan dan permasalahan dari masyarakat. Yang diharapkan petugas memberikan penyuluhan sesuai dengan permasalahan. Solusinya dengan melakukan konseling pribadi dan membuat jadwal kunjungan balita stunting ke poli gizi puskesmas. Dari beberapa gagasan kreatif yang ada, saya menentukan sebuah gagasan utama yaitu optimalisasi penanganan stunting dengan konsultasi gizi online di Puskesmas Kertek 1, yang nantinya semua gagasan kreatif yang ada akan dilaksanakan dalam tahapan kegiatan aktualisasi. Adapun tujuan program inovasi ini adalah untuk menangani dan mencegah kejadian stunting di wilayah kerja Puskesmas Kertek 1 melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai stunting dan pencegahannya, meningkatkan kualitas gizi, serta meningkatkan akses layanan gizi pada bayi dan balita. Berikut merupakan daftar kegiatan yang dilakukan pada masa habituasi. Kegiatan pertama, perencanaan kegiatan rancangan aktualisasi. Tahapan kegiatannya, 1. Koordinasi dengan Kepala Puskesmas Kertek 1 sebagai mentor. 2. Menyusun SK tim pelaksanaan aktualisasi. 3. Rapat koordinasi dengan tim yang telah dibentuk. Sedangkan output dan bukti kegiatannya, outputnya berupa terbentuknya rencana kegiatan aktualisasi, kemudian terbentuk SK tim pelaksanaan aktualisasi. Buktinya foto dokumentasi dan notulen hasil diskusi. Yang kegiatan kedua, persiapan kegiatan rancangan aktualisasi. Tahapannya yang pertama, mengumpulkan data balita stunting di wilayah kerja Puskesmas Kertek 1. 2. Melakukan koordinasi dengan bidan desa, penanggung jawab, dan kader posyandu. 3. Membuat jadwal kunjungan balita stunting ke poli gizi Puskesmas. 4. Melakukan koordinasi dengan poli KIA dan poli BP Umum terkait alur pelayanan konsultasi penanganan stunting. 5. Pembuatan forum rujukan internal. 6. Pembuatan buku register kunjungan poli konsultasi gizi. 7. Pembuatan forum evaluasi pemantauan balita stunting. Outputnya dokumen Excel data balita stunting. 2. Jadwal kunjungan balita ke poli konsultasi gizi. 3. Forum rujukan internal. 4. Buku register kunjungan poli gizi. 5. Forum evaluasi pemantauan perkembangan. Bukti 1. Screenshot hasil chat koordinasi dengan bidan dan kader. 2. Foto dokumentasi dan notulen hasil diskusi dengan petugas poli lain. Yang ketiga, undangan. Kegiatan ketiga yaitu pembuatan media. Tahapannya yang pertama mengumpulkan materi dan mencari referensi terkait media yang akan dibuat. 2. Membuat desain lembar balik, video ilustrasi, dan media visual tentang materi stunting dan PMBA. 3. Melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas tentang pembuatan media. 4. Melakukan pencetakan media lembar balik. Outputnya yang pertama draft materi edukasi. 2. Video ilustrasi berekstensi MP4. 3. Media lembar balik PMBA. Bukti 1. Foto dokumentasi pembuatan media konsultasi. 2. Nota pencetakan media lembar balik. 4. Pelaksanaan konseling balita stunting di Puskesmas Kertek 1. Tahapan kegiatan 1. Balita stunting mendapat pemeriksaan awal di Poli BP Umum. 2. Petugas Poli BP Umum memberikan rujukan internal ke Poli konsultasi gizi. 3. Melakukan anamnese kepada pasien. 4. Melakukan pencatatan di buku register kunjungan poli konsultasi gizi. 5. Melakukan intervensi gizi dalam bentuk konseling menggunakan media audiovisual dengan menggunakan lembar balik dan menampilkan video ilustrasi. 6. Melakukan monitoring perkembangan lebih lanjut menggunakan pemanfaatan teknologi informasi. 7. Melakukan komitmen dengan ibu balita untuk bersedia mengontrol perkembangan anak. 8. Pemberian PMT beserta rekomendasi modifikasi PMT. Outputnya yang pertama dokumen data rekam medis pasien dan forum rujukan internal yang telah diisi. 2. Kuesioner kepuasan pasien. Buktinya 1. Foto dokumentasi proses pemeriksaan awal di Poli BP Umum.
2 foto dokumentasi proses konseling, 3 foto lembar komitmen bersama, 4 foto buku register kunjungan, 5 foto pemberian PMT. Kegiatan kelima, pelaksanaan konsultasi gizi dengan aplikasi WhatsApp. Tahapannya yang pertama membuat grup WhatsApp beranggotakan ibu balita yang memiliki masalah gizi. 2. Membagikan materi tiap minggu terkait tumbuh kembang anak dan PMBA. 3. Memantau perkembangan balita stunting dengan menggunakan konsultasi pribadi. 4. Evaluasi kegiatan konsultasi gizi online menggunakan Google Form, yaitu pretest dan posttest. 5. Melakukan evaluasi perkembangan berat badan balita menggunakan forum evaluasi pemantauan yang dilakukan setiap 1 kali per minggu selama 3 minggu. Outputnya yang pertama terbentuk grup WhatsApp, 2. Jadwal pengiriman materi, 3. Terlaksananya konsultasi balita stunting, 4. Rekapitulasi hasil pengisian Google Form. Buktinya screenshot bukti percakapan di grup WhatsApp dan percakapan konsultasi pribadi, 2. Foto rekapitulasi evaluasi kegiatan, 3. Foto form evaluasi perkembangan. Kegiatan keenam, evaluasi kegiatan aktualisasi. Tahapannya yang pertama, mengumpulkan evaluasi masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan. 2. Merekapitulasi jumlah sasaran yang telah mendapatkan konsultasi gizi, baik secara offline maupun online. 3. Merekapitulasi hasil survei dari Google Form dan form evaluasi pemantauan. 4. Menganalisa hasil evaluasi kegiatan. Outputnya yang pertama, rekap data jumlah sasaran yang mendapatkan konsultasi gizi. 2. Rekap data hasil survei. 3. Hasil analisis evaluasi kegiatan. Buktinya foto dokumentasi evaluasi kegiatan. Terdapat dampak dari pemecahan isu. Yang pertama bagi individu yaitu terlaksananya tugas dan fungsi jabatan sebagai nutrisionis, yaitu melaksanakan pelayanan di bidang gizi meliputi pengamatan penyusunan program pelaksanaan penilaian gizi bagi perorangan dan kelompok di masyarakat serta bersama dengan profesi lain untuk saling mendukung dalam meningkatkan pelayanan gizi. Yang kedua, bagi unit kerja yaitu diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa menurunkan angka prevalensi balita stunting di Puskesmas Kertek 1, serta terlaksananya tugas dan fungsi Puskesmas. Di antaranya Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakan dengan pendekatan keluarga. Dan yang terakhir bagi masyarakat yaitu diharapkan kegiatan ini akan berdampak besar bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki permasalahan gizi. Dengan melakukan pendekatan secara pribadi diharapkan bisa memberikan solusi yang tepat bagi ibu balita stunting sesuai dengan permasalahan, sehingga tercipta adanya perubahan perilaku dan pola asuh terhadap anak. Berikut merupakan jadwal kegiatan aktualisasi, yaitu perencanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 hari kerja, kemudian persiapan kegiatan dilaksanakan selama 6 hari kerja, kemudian pembuatan media juga selama 6 hari kerja. Kegiatan keempat, pelaksanaan konseling di Puskesmas dan pelaksanaan konseling via WhatsApp dilakukan selama 21 hari kerja. Kemudian keenam, evaluasi kegiatan dilakukan selama 9 hari kerja. Dalam pelaksanaan aktualisasi pasti akan menemukan kendala dari setiap kegiatan yang dilakukan. Berikut merupakan identifikasi kendala dan rencana antisipasi yang dilakukan. Yang pertama, perencanaan kegiatan. Kendalanya yaitu kesulitan dalam menyamakan waktu pertemuan antara kepala puskesmas dengan petugas untuk hadir dalam rapat koordinasi membahas rancangan aktualisasi dan alternatif solusinya, menginformasikan dari jauh hari dengan memberikan undangan melalui WA Group kepada petugas yang bersangkutan. Siapan kegiatan, kendalanya data balita stunting yang tersedia tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Solusinya dengan melakukan pengukuran ulang terhadap balita stunting. Kemudian kendala berupa kesulitan dalam pembuatan jadwal kunjungan balita. Solusinya berkoordinasi dengan Kadar Posyandu agar menanyakan kepada ibu balita terlebih dahulu sebelum membuat jadwal. Yang ketiga, pembuatan media. Kendalanya desain media visual yang dibuat kurang menarik. Alternatif solusinya mempelajari pembuatan media dari aplikasi yang sudah tersedia dan mencari referensi desain dari sumber lain. Keempat, pelaksanaan kegiatan konseling di puskesmas. Kendalanya banyak ibu balita yang tidak hadir sesuai dengan jadwal kunjungan. Solusinya melakukan koordinasi dengan Kadar Posyandu untuk mengingatkan kembali kepada ibu balita terkait kunjungan ke puskesmas. Yang kelima, pelaksanaan konsultasi gizi dengan aplikasi WhatsApp. Kendalanya peserta kegiatan kurang aktif dalam grup WhatsApp yang sudah dibuat. Solusinya melakukan pendekatan kepada ibu balita
Yang keenam, evaluasi kegiatan kendalanya data rekapitulasi masih kurang jelas, solusinya melakukan pencatatan di buku register kunjungan. Baiklah, demikian rancangan aktualisasi yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon kritik dan saran dari penguji, coach, dan mentor. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.